Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Allah Bapa di surga. Jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami, biarlah kami mengucap syukur, berterima kasih atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, menyemangat kami untuk kami melangkah di hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, kuduskan dan layakkan kami dengan kuasa kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria pasal ke-9 ayat 11 dan 12. Kitab Zakaria 9 ayat 11 dan 12 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul pemulihan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, sebelum kita berbicara masalah pemulihan, tentu yang kita hadapi yaitu tentang kegagalan. Sebelum ada pemulihan, ada kesakitan, ada kelemahan, ada keterikatan, dan ada ketidakberdayaan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam perikop firman Allah kali ini yaitu tentang Israel dipulihkan kembali. Saudara, Israel rohani adalah saya dan saudara. Dipulihkan kembali ini diartikan kita dikembalikan pada posisi semula. Kita dikembalikan atau lebih ditinggikan. Artinya kita akan dipulihkan, saudara sekalian. Itu pemulihan itu adalah janji daripada Tuhan yang Tuhan harus tepati. Tuhan tidak bisa memungkiri akan janjinya. Tuhan akan senantiasa menepati janjinya, yaitu akan memberikan pemulihan bagi umat-umat kesayangannya. Bahwa umatnya, Tuhan tidak ingin bahwa umatnya akan hidup terlunta-lunta, atau artinya Tuhan tidak ingin membiarkan umatnya berjalan sendirian. Artinya kita umat Tuhan tetap dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat pemulihan itu, sebelum kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama tentang bagaimana pemulihan itu bisa kita alami saat-saat ini. Yang pertama apa yang harus dipulihkan, saudara sekalian? Tuhan ingin memulihkan yang pertama, yaitu hati kita. Hati itu letak terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Untuk memulihkan setiap kehidupan kita, Tuhan ingin memulihkan hati kita. Hati kita dipulihkan dari apa? Hati kita dipulihkan dari keputusasaan. Dari keputusasaan. Kalau kita baca Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-16 di situ berbicara, Allah telah membuat aku putus asa. Mengapa Allah Tuhan membuat putus asa kepada Nabi Ayub? Kenapa Nabi Ayub merasa putus asa? Karena Nabi Ayub mencari Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan, mendapati. Artinya Ayub berdoa, tetapi belum dijawab oleh Tuhan. Dan inilah yang menimbulkan keputusasaan daripada Ayub. Dan inilah hati yang ingin dipulihkan oleh Tuhan, yaitu hati kita. Supaya hati kita terlepas dari yang namanya keputusasaan. Yang kedua, hati yang bagaimana yang ingin dipulihkan Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan segala kekhawatiran. Sebab Amsal 12 ayat 25 mengatakan bahwa kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Terkadang di dalam saat ini, saudara sekalian, mengapa kekhawatiran ini membungkukkan orang? Karena kekhawatiran menimbulkan ketidaksemangatan, menimbulkan ketidakgairahan di dalam hidup ini.
kita merasa malas, kita merasa tidak ada sukacita di dalam hati kita karena hidup kita penuh dengan segala kekhawatiran. Ini hal yang kedua yang harus dipulihkan Tuhan melalui hati kita. Yang ketiga, yang dipulihkan hati kita. Mengapa dengan hati kita? Yaitu hati kita dipulihkan dari sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sifat-sifat yang suka bersungut-sungut, sifat di dalam hati yang suka berbantah-bantah, sifat hati yang suka mengomel, sifat hati yang suka menggerutu di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14, di situ dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Artinya saudara sekalian, kalau kita mempunyai sifat yang bersungut-sungut, mempunyai sifat yang suka berbantah, menggerutu, mengomel, saudara sekalian, itu harus dihancurkan, itu harus disingkirkan, itu yang harus dipulihkan Tuhan terlebih dahulu. Saya sekalian dikasih Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, yaitu yang pertama hati kita dari keputusasaan, hati kita dari kekhawatiran, hati kita daripada sifat-sifat yang tidak benar di hadapan Allah. Yang kedua, apa yang harus dipulihkan? Yang dipulihkan yang kedua adalah iman kita. Iman kita itu harus juga dipulihkan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan firman Allah, jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Ini artinya sifat ketergantungan kita kepada orang lain. Kalau orang lain tidak menolong kita, orang lain tidak membantu kita, kita tidak bisa hidup. Saudara-saudara, ini yang harus diperhatikan, yang harus dipulihkan Tuhan terlebih dahulu, yaitu iman kita. Supaya iman kita tergantung kepada Tuhan. Iman kita harus berfokus pada Tuhan, bukan iman kita tergantung kepada orang lain. Seperti yang dialami dalam orang yang lumpuh ini, yang ingin minta kesembuhan, ada mujizat Tuhan tapi tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Dia mengharapkan orang lain campur tangan di dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan inginkan, yang harus Tuhan dipulihkan yang terlebih dahulu, yaitu hati iman kita terhadap Tuhan. Seperti Yohanes 20 ayat yang ke-29. Di situ bagaimana Thomas tidak percaya kepada Tuhan sebelum Thomas melihatnya. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini saudara sekalian kasih Tuhan yang harus dipulihkan terlebih dahulu bagi saya dan saudara. Jikalau saat ini kita mengalami suatu keterpurukan, kalau saat ini kita mengalami suatu kemerosotan di dalam hidup ini, yang dipulihkan bukan ekonomi kita. Tuhan menginginkan yang dipulihkan yaitu hati kita, yang dipulihkan iman kita terlebih dahulu. Walaupun kita belum melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan mengajar saya dan saudara supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus dipulihkan? Mengapa hati kita harus dipulihkan? Mengapa iman kita harus dipulihkan? Pertama, supaya ada kebebasan. Yang kedua, supaya ada pertumbuhan. Yang kedua, supaya ada perubahan. Ketiga hal ini yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jika kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan menghendaki setelah ada pemulihan ini, ada suatu kebebasan, ada suatu pertumbuhan, ada suatu perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga iman kita terhindar dari keputusasaan, iman kita terhindar dari pengharapan kita kepada orang lain. Sudah kasih dalam Tuhan Kristus. Dan apa syarat untuk mendapatkan pemulihan itu? Syarat untuk mendapatkan pemulihan itu yaitu tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan.
Mazmur 112 ayat yang ke-7 mengatakan hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya saudara sekalian, di dalam keadaan, situasi atau persoalan apapun, hati kita tetap percaya, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab ini adalah syarat penting untuk kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, yaitu tetaplah berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada rekan kita, tetapi kita berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, syaratnya apa? Lakukanlah kewajiban kita. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. 3 hal untuk mendapatkan pemulihan ini kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan syarat pemulihan itu, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan selalulah bersyukur kepada Tuhan. Ini syarat yang harus kita miliki, yaitu kita tetap berharap mengandalkan Tuhan, dan kita melakukan kewajiban kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang akan kita terima dari pemulihan itu? Apa yang harus kita terima dari pemulihan itu? Yaitu kita akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Kita akan menerima janji Tuhan kalau Tuhan sudah merubah dalam setiap kehidupan kita, merubah iman kita, merubah hati kita. Di dalam ayat 12 yang kita baca saat pagi hari ini, di dalam Zakaria pasal ke-9 ayat yang 12 mengatakan bahwa aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Ini artinya saudara sekalian, Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Apapun saat ini, mungkin kita dalam suatu keterpurukan, ketidakberdayaan, Tuhan akan memulihkan ini. Tuhan akan berjanji, inilah janji Tuhan yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan ada sukacita yang besar di dalam Tuhan mengerjakan suatu pemulihan. Tuhan sudah memberikan suatu berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Di situ dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya kita menjadi kagum, artinya kita tidak bisa membayangkan apa yang kita alami. Berkat Tuhan sudah nyata, pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan terheran-heran. Kita akan mengalami suatu hal seperti kita bermimpi kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat-saat ini kenyataan tidak seindah harapan kita. Sekali lagi, kalau saat-saat ini kenyataan tidak seindah harapan kita, tapi percayalah pada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah saat ini. Tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti siapkan berkat pemulihan itu dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting saudara kekasih dalam Tuhan, siapkan hati kita, siapkan iman kita terlebih dahulu, supaya iman dan hati kita dirubah, dibentuk oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan iman yang murni, hati yang murni, bahwa kita tetap berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara kasih dalam Tuhan, sudah siapkah kita menerima berkat Tuhan? Sudah siapkah kita menerima pemulihan Tuhan? Kalau kita sudah siap memulihkan Tuhan, mari saudara sekalian, harapan kita hanya kepada Tuhan, dan kita melakukan kewajiban kita, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang pagi hari ini kami sudah dengar. Biarlah memotivasi kami untuk melangkah hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.